Halo kawan, gimana punya kabar? Semoga kalian sehat selalu dan hari-harimu menyenangkan. Di video ini kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berpusat pada pria jenius yang mempunyai banyak uang atau miliarder guna mengembangkan senjata canggih dan armor besi ciri khasnya. Tapi jangan lupa subscribe dulu, like, dan komen biar selalu update dan tidak ketinggalan video menarik dari channel Red the Movie, oke? Stay aja terus dan cus lanjut filmnya. Scene berawal di provinsi Gulmira, Afghanistan. Ada seorang pria yang bernama Tony Stark Talk? Hey, Forrest. We can talk. menaiki mobil dengan pihak militer guna meninjau ulang senjata dan bahan peledak yang dikembangkan oleh Tony sendiri untuk kemajuan negaranya. Sambil minum santai dan ngobrol, tentara di sebelahnya tidak lupa main foto-foto juga. Mobil yang ditumpangi Tony mendapatkan serangan tak terduga oleh pihak musuh yang membuat sebagian mobil lain dan tentaranya hancur, bahkan banyak yang terbunuh. Tony pun disekap di sebuah gua dan film pun baru saja dimulai. Scene beralih di mana sedang dibacakan profil Tony Stark lengkap dengan prestasinya. Dia merupakan anak dari mendiang Howard Stark dan Mariam yang meninggal kecelakaan dikarenakan Tony memang jenius soal mesin dan teknologi. Dia mendapatkan piala penghargaan karena merubah di peran senjata nuklir Amerika. Sedang Tony sendiri asik main judi di kasino. Dia dihampiri sahabat karibnya Michael Rhodes untuk memberikan piala penghargaan miliknya. Juga waktu hendak pulang, dia dihampiri seorang wanita yang katanya mengagumi prestasi dan pemikiran Tony yang ikut campur tentang perkembangan nuklir dan bom di Amerika. Ketika sampai di rumah, Tony dan si wanita melakukan wik-wik sampai pagi. Dia bangun dari tidurnya dan sempat dikagetkan oleh Pepper Potts guna mempersiapkan baju dan sarapan untuknya. Pepper merupakan asisten pribadi Tony Stark di rumah itu. Dia mengingatkan Tony bahwa akan ada janji dan demonstrasi tentang senjata nuklir dengan pihak militer Amerika Serikat dan pesawat pun siap landas. Tony pun bergegas menuju ke pertemuan itu. Di pesawat, Tony sempat bersenang-senang dengan Letcol Rohades selaku sahabat karibnya. Sampai Tony pun tiba di pertemuan itu. Dia menyatakan bahwa bom dan roket rakitannya merupakan aset penting Stark Industry yang bisa membuat pertahanan dan penyerangan bisa lebih maksimal ke arah target musuh. Setelah demonstrasi, Tony pun menaiki mobil. Di pertengahan mobil itu diserang dan Tony pun disekap oleh kelompok militan Afghanistan. Tony sempat terkena bom di daerah dadanya dan dia dirawat oleh Yansin, si asisten sementara Tony, dalam gua yang diutus menemani Tony oleh pihak kelompok militan. Dada Tony sempat terkena serpihan bom, lantas memberi lektor untuk menyelamatkan jantung Tony dari serpihan bom tadi. Tony bertanya ada di mana dirinya sekarang. Dia mengatakan bahwa ada di Afghanistan. Tak lama beberapa kelompok militan itu menghampiri Tony guna menyuruh merakit senjata dan bom nuklir untuk digunakan kelompok militan Afghanistan. Tony pun dibawa keluar goa dan ditunjukkan beberapa alat senjata dan bahan mentah untuk dijadikan bahan rakitan Tony Stark selama penyekapan. Tony pun siap melakukan tawaran itu asalkan setelah selesai dia dan Jansin dibebaskan dari penculikan itu dan dipulangkan ke Amerika. Tony pun meminta peralatan bekas dan bahan khusus guna merakit senjata pesanan si kelompok militan dan Tony serta asisten sementaranya mulai merakit senjata itu dengan penuh perhitungan dan
perlengkapan seadanya, Tony melakukan pekerjaannya sambil diawasi CCTV oleh pihak musuh. Mengatakan ke Yassin dia akan sedikit melenceng dari perjanjian awal tadi bahwa Tony merancang baju besi guna dipakai melarikan diri dari kelompok yang menculiknya dan kabur bersama Yassin dengan armor besi itu. Sambil ngopi dan main catur, Tony Yassin mengatakan bahwa mereka ada di daerah Gulmira, Afghanistan, yang sedang melakukan gencatan senjata ke pihak musuh mereka. Tak selang beberapa lama, Tony dihampiri oleh Raza, si ketua kelompok militan, menanyakan barang-barang dan arsip yang bergambar baju besi, karena di awal Tony disuruh merakit senjata bukan baju besi, sehingga Yassin disakiti, dan Tony pun menyatakan bahwa baju besi itu merupakan bagian dari proyek yang mereka minta, dan Yassin pun merupakan asisten yang sangat baik. Dia sangat membutuhkannya, sehingga Yassin pun dibebaskan dan Tony pun melanjutkan pekerjaannya. Setelah beberapa lama, Tony merakit baju besi itu akhirnya selesai juga dan siap di Tony sendiri. Karena pengisian daya masih download, Yassin pun menyerang pihak musuh sendirian dan berusaha menerobos pintu masuk, sehingga Tony menggunakan baju besi menghadapi serangan musuh. Walau Tony diberondong oleh senjata, Tony diberondong oleh beberapa pihak musuh, dia pun tak kewalahan dan terus bertahan dengan baju besinya, bahkan menghabisi semua tentara militan hingga menemui Yassin yang sekarat karena terkena tembakan. Yassin pun pasrah dan menyuruh Tony untuk segera kabur dan tidak menyia-nyiakan hidupnya. Dia pun meninggal. Tony terus melakukan perlawanan keluar daerah gua dan menghancurkan persediaan senjata milik pihak militan untuk memusnahkan barang bukti dan persediaan senjata mereka. Tony harus dibombardir dengan baju besinya dan terus dihujani peluru. Pada akhirnya dia berhasil kabur menggunakan jet roket di baju besi itu. Tony mulai berjalan di gersangnya gunung padang pasir menuju pusat kota, atau hanya sekedar meminta pertolongan pada orang di sekitar. Tak lama kemudian pihak militer AS menolong Tony dan membawa dia pulang ke Amerika Serikat dengan ditemani Letkol Rohades. Dia pun sampai ke pangkalan militer Amerika Serikat dan dijemput oleh Piper selaku asisten pribadinya guna menghadiri konferensi pers yang diadakan oleh pihak Amerika Serikat perihal apa saja yang terjadi ketika penculikan Tony yang dilakukan oleh pihak agresi militer Afghanistan. Dengan ditemani Piper, Letkol Rohades dan rekan kerjanya Ubaidah Stan, dia menceritakan semua pengalamannya waktu disekap di dalam gua hingga akhirnya dia berhasil keluar dengan menggunakan baju besi rancangannya itu. Dia membuat baju besi itu untuk hanya sekedar kabur. Seketika waktu Tony dan Ubaidah sampai ke kantor pusat Stark Industry, mereka membahas perakitan senjata milik Stark Industry yang menggunakan palladium, unsur kimia, dan reaktor persis yang ada di dada Tony. Tapi Tony menegaskan bahwa ini hanya bukan sekedar bisnis, tapi menyangkut nyawa manusia yang berdampak selanjutnya. Setelah Tony istirahat di rumah ditemani Piper yang setia, Tony menyuruh Piper untuk mencabut dan mengganti reaktor di dadanya karena menurutnya benda itu belum maksimal dan harus diganti palladiumnya belum melalui riset yang lebih lanjut. Dengan hati-hati Piper mengganti reaktor itu dan Tony pun merasakan sakit, tapi dia mendapatkan kekuatan baru. Di tempat lain, Tony bertemu dengan Letkol Rohades dan ditemani anak buahnya untuk menanyakan perihal baju besi senjata baru Tony yang dia ceritakan di konferensi pers tadi. Scene berganti dengan Tony yang terus melakukan upgrade armor besinya dengan menggunakan repulsor. Untuk memperkuat dan membuat semakin canggih armor tersebut, karena reaktor merupakan tenaga nuklir seukuran kota, tapi bentuknya
mirip HP dan mudah dibawa kemana saja. Piper dan Ubadiah menemani Tony dalam pengembangan senjata barunya yang berupa armor besi. Ubadiah menanyakan terhadap Tony kenapa armor besi itu tidak dimasukkan ke proyek Stark Industry miliknya. Lumayan menambah koleksi dan pendapatan. Melihat potensi armor itu di luar nalar dan belum pernah diciptakan oleh seorang pun selama ini. Tony tidak sepakat dengan ide Ubadiah karena armor itu dalam masa pertinjauan. Kalau misal ada yang fatal di dalam pengembangannya. Percobaan demi percobaan Tony lakukan dan supaya fitur dan persenjataan armor miliknya semakin upgrade dan semaksimal dalam pemakaiannya. Sambil latihan dalam penggunaan armor miliknya itu dengan bantuan asisten digitalnya, Tony mulai mengaktifkan mode terbang dan mencoba di langit California. Dia mencoba memecahkan rekor dengan mencapai titik tertinggi di udara, tapi sayangnya baju itu membeku dan repulsornya mengalami macet seketika. Tony mau jatuh, mode digitalnya aktif dan seketika Tony pun terbang kembali mengitari langit California. Ketika percobaan selesai, armor itu kehilangan keseimbangan dan Tony pun jatuh tembus ke lantai dasar rumahnya. Sayang sekali mobilnya rusak ya. Di saat Tony kesal dan menuju meja kerjanya, mendapatkan surprise dari Piper berupa reaktor baru untuk jaga-jaga apabila yang ada di dalamnya rusak dan butuh perbaikan yang baru. Dengan merombak baju besi dan mulai mengecat dengan warna yang pas, Tony dibantu Jarvis, si asisten digital berinisiatif menambahkan palladium jumlah besar dengan campuran kimia yang bisa membuat tenaganya stabil dan tahan. Scene berganti di pesta yang diadakan oleh Stark Industry untuk perayaan keberhasilan Tony pengembangan senjata nuklir. Pesta itu dihadiri oleh segenap tokoh, diantaranya Stan Lee, pemerintah Amerika Serikat, dan teman-teman Tony. Waktu armor besinya mengalami peningkatan dan senjata lebih modern, Tony mulai mahir dalam penggunaannya. Di pesta itu juga dihadiri oleh wanita yang sempat wik-wik dengan Tony Stark di awal scene tadi. Dia mengatakan bahwasanya Tony Stark dalam pengembangan dan persediaan senjata nuklirnya sangat hebat dan sangat diakui oleh pemerintah Amerika Serikat. Dalam pengembangan persenjataan armor miliknya, Tony sangat bisa mendapatkan persenjataan dan kekuatan tembaknya melebihi yang dia perkirakan sebelumnya, hingga dia menamakan kostum besinya sebagai kostum Iron Man. Kemudian Tony menuju Afghanistan untuk menghajar para teroris yang menyerang pengungsi, di antaranya wanita dan anak. Tony menghabisi para bandit itu dan mulai menghajar satu persatu hingga pada akhirnya Tony menyelesaikan misi penyelamatan itu. Tony dihantam oleh rudal tank dan sekejap tank itu di bumi hanguskan oleh baju Iron Man-nya. Waktu Tony terdeteksi radar milik Angkatan Udara Amerika Serikat, sehingga Red Colorados mengirim jet F-22 Fighter untuk menghancurkan objek yang tertangkap oleh radar pusat Angkatan Darat Amerika Serikat. Tony sempat kewalahan menghadapi serangan jet itu, tapi dengan peralatan canggih dan sistem penyerangan armor Iron Man, Tony berhasil menghindar dan sempat menolong salah satu yang jatuh karena pesawatnya mengalami kerusakan hingga parasutnya bisa terbuka keluar dan pilot pun selamat berkat pertolongan Iron Man Tony Stark. Yeah, well, technically. Hey! Scene berganti ke Ubaidah yang pergi ke Afghanistan guna mencari tahu dan mengambil sisa baju besi rakitan Tony waktu di goa, dan dia meminta secara paksa ke Raza sebagai ketua kelompok militan Afghanistan untuk mengambil paksa baju besi peninggalan Tony Stark yang dibuat di goa dengan cara mengaliri alat kejut beracun di diri Raza sehingga membuat Raza lumpuh dan anak buahnya dihabisi semua
oleh Ubadiah. Scene berfokus ke Tony yang sedang memperbaiki baju armor Iron Man-nya serta Piper yang dengan sengaja ke ruangan milik Ubadiah di perusahaan Stark Industries guna mencari tahu dan mencuri downloadan tentang armor dan senjata nuklir yang diambil oleh Ubadiah dari tangan Raza di Afghanistan. Kemarin tak selang beberapa lama ketika download, Ubadiah menghampiri Piper dengan basa-basi menanyakan perihal kabarnya bekerja dengan Tony dan mengatakan bahwa dia merupakan wanita yang sangat cantik dan baik. Ketika Ubadiah pergi Thanks. Ketika Ubadiah pergi ke pusat kontrol perusahaan Stark Industries, Ubadiah marah karena meski bajunya sudah di-upgrade ke teknologi yang lebih modern dan bajunya juga sudah dilengkapi senjata mematikan, tapi satu yang kurang yaitu daya nuklir reaktor Ubadiah yang tidak punya. Dia menghampiri Tony mengambil reaktor yang ada di dada milik Tony Stark dan waktunya tiba di rumah Tony Stark, dia mulai menggunakan alat kejut beracun ke tubuh Tony hingga membuatnya lumpuh dan mengambil reaktor miliknya persis yang ada di dada milik Tony. Waktu Tony sekarat, dia ingat dan mengambil reaktor pemberian Piper dan mulai memakainya. Scene berganti ke Ubadiah yang mulai memasang reaktor curiannya untuk dipasangkan ke dada milik baju besinya Tony. Dihampiri Letkol Rohades selaku sahabat karib, Tony mulai berangkat menolong Piper yang sedang menuju ke perusahaan Stark Industries yang berusaha mencegah akan ditimbulkan oleh Ubadiah dikarenakan dia sudah merancang baju besi yang sama seperti milik Tony Stark. Ketika Piper mulai terpojok, disitulah pertolongan Tony datang menggunakan armor Iron Man miliknya. Tony kerap sekali menghajar Ubadiah yang sama-sama menggunakan armor besi dan perkelahian pun terjadi dikarenakan banyak warga sipil di sekitar pertempuran. Tony sengaja memancing Ubadiah terbang ke atas langit untuk melanjutkan perkelahian di sana. Tony mengerti kelemahan baju Ubadiah yang minim perbaikan waktu mendapatkan suhu dingin hingga Ubadiah pun terjatuh. Pertarungan antar baju besi pun terus berlanjut di atap rumah Tony hingga pada waktu terpojok, Tony menyuruh mengaktifkan aliran listrik dengan campuran bahan kimia unsur logam mulai ke arah Ubadiah hingga membuatnya jatuh dan tumbang karena kekuatan besi milik Tony lebih tangguh dan canggih daripada kekuatan baju besi milik si Ubadiah, sehingga armor besi milik Iron Man bertahan dan milik Ubadiah tumbang dan jatuh. Boy, but it's kind of evocative. Setelah kejadian itu, Tony langsung melakukan seminar terhadap segenap karyawan di perusahaan Stark Industries bahwa perusahaan yang dia pimpin harus melakukan pembenahan dan peningkatan untuk kemajuan perusahaan itu sendiri dan negara pada umumnya. Dan film pun selesai. Gimana guys, filmnya seru bukan? Ini baik untuk menemani waktu gabut kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah kita harus terus belajar dan memperbaiki skill dan pengetahuan kita supaya untuk menjadi manusia yang lebih baik dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan lebih baik ke depannya. Sekian dari saya, Rudi Hartono TV. Undur diri dan salam. Capek, minum kopi dulu biar
Seger.